Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21. Memiliki keturunan darah biru. Maaf Mbak Yu, Kang Mas. Sepertinya aku harus membicarakan ini secara pribadi dulu. Maaf karena mengacaukan semuanya. Aku permisi. Rahayu memilih undur diri dari sana dengan membawa rasa malu dan amarah pada putra bungsunya itu. Sekarang jelaskan semuanya pada ibu. Rahayu menatap tajam pada sepasang suami istri di depannya, yaitu Aditya dan Anga. Terjebak dalam situasi seperti ini tentunya sudah ada dalam prediksi Anga. Di sebagian lubuk hatinya, dia sudah mempersiapkan diri untuk sebuah penolakan keluarga Aditya. Tapi pada kenyataannya, hatinya tak siap. Dia tetap saja merasakan sesak di dalam dadanya. Dia hanya bisa diam dan menundukkan kepalanya dengan derayan air mata. Apa jangan kamu cuma pura menikah untuk menghindari perjodohan ini? Boten Bu, Aditya tidak berani mempermainkan pernikahan. Aditya dan Anga benar sudah menikah. Beraninya kamu menikah tanpa restu ibu dan tanpa memberitahu ibu sama sekali. Mungkin kalau ibunda memaksa kamu pulang, kamu akan menyembunyikan pernikahan kamu selamanya, iya kan? Bukan begitu Bu, Aditya sudah berencana membawa Anga pulang untuk mengenalkan pada ibu. Tapi ada masalah di sana jadi terus saja tertunda. Aditya akan jelaskan semuanya Bu, tolong dengarkan Aditya dulu. Jelaskan, tekan Rahayu dorongan penuh amarah. Semua yang ada di ruang tamu rumah itu hanya bisa diam. Tanpa ada yang berani menahan kemarahan Rahayu. Aditya merasakan genggaman tangan istrinya semakin erat di tangannya. Aditya tahu kalau istrinya itu pasti sangatlah ketakutan. Anga ini adiknya Angga yang dulu pernah Adit ceritakan sama ibu. Kedua orang tuanya sudah meninggal sejak Anga masih kecil dan Anga hanya hidup berdua dengan Angga. Tapi 4 bulan yang lalu, Angga sudah menyusul kedua orang tua mereka dan meninggalkan Anga sendirian di dunia ini. Saat itu Angga meminta Aditya untuk menjaga dan melindungi Anga dengan cara menikahinya Bu. Pernikahan itu diadakan benar secara dadakan Bu, di depan Angga yang berbaring sekarat. Jadi Aditya tidak sempat memberitahu ibu dulu. Maafkan Aditya untuk itu Bu. Rasanya hati Anga sakit sekali mendengar kembali cerita tentang bagaimana dia bisa menikah dengan Aditya. Jadi kalian hanya menikah secara terpaksa? Pernikahan kalian terjadi hanya karena permintaan dari sahabat kamu itu kan? Anga menoleh pada suaminya. Dia ingin mendengar jawaban apa yang akan Aditya berikan kepada ibunya. Aditya nggak merasa terpaksa sama sekali Bu. Aditya dengan sangat sadar menerima pernikahan ini Bu. Aditya terlihat tidak terima jika ada yang menyebut pernikahannya hanyalah terpaksa. Tapi kamu itu harus ingat siapa diri kamu Aditya. Kamu itu keturunan dari keluarga Satya Dinata, keluarga darah biru yang paling dihormati di sini. Kamu ndak bisa sembarangan menikahi wanita tanpa mempertimbangkan bibit, bebeit, dan bobotnya.
Kamu harusnya tahu itu, Dit. Aditya tak tahan dengan ucapan ibunya yang pasti sangat menyakiti hati istrinya itu. Mbak, Aditya menoleh pada kedua kakaknya. Tolong antar istriku ke kamarku dulu ya, Mbak. Iya, Dit. Mereka berdua langsung paham apa yang adiknya itu inginkan. Kamu ke kamar dulu ya, sayang. Mas harus bicara sama ibu. Iya, Mas. Permisi, Bu. Pamit Anga, namun Rahayu malah melengos membuang mukanya ke samping. Apa kamu mencintainya, Dit? Tanya Rahayu lagi saat Anga sudah mulai menjauh. Namun pertanyaan itu berhasil membuat Anga memilih menghentikan langkahnya dulu. Dia ingin mendengar apa jawaban Aditya. Jawaban atas perasaan Aditya yang selama ini ia tunggu. Mbak, justru teguran Aditya kepada kedua kakaknya yang Anga dengar. Karena mereka tak lekas membawa Anga ke kamarnya. Iya, Dit, sahut Ajeng. Ayo, Anga. Anga kembali dituntun Ajeng menuju kamar Aditya. Betapa kecewanya Anga saat ini. Harapannya ingin mendengar jika Aditya mau mengakui perasaannya di depan ibunya. Tapi Aditya justru mematahkannya begitu saja. Jika keberadaannya di sana tidak diinginkan keluarga Aditya. Setidaknya Anga masih bisa tenang kalau Aditya mencintainya. Tapi tak adanya jawaban dari Aditya tadi membuat Anga jadi bertanya-tanya. Apa Mas Adit selama ini emang gak pernah ada rasa sama aku? Apa yang Mas Adit lakukan selama ini hanya sebatas tanggung jawab aja? Tapi anak ini, apa iya Mas Adit melakukannya tanpa ada rasa sedikit pun? Nah, ini kamar Aditya. Kamu istirahat di dalam dulu ya. Iya Mbak Ajeng, Anga sempat menyapu air matanya dulu. Sebelum memberikan senyum terpaksa kepada Ajeng. Kamu ndak usah takut, biar Aditya yang menyelesaikan semuanya sama ibu. Meski Mbak belum tahu gimana cerita sebenarnya. Tapi Mbak yakin kalau Aditya ndak akan pernah mengambil keputusan yang salah. Jadi kamu tenang aja ya, tunggu suamimu di sini. Sekar mengusap bahu Anga dengan lembut. Tapi itu justru membuat Anga kembali menitikkan air matanya. Makasih Mbak Sekar. Iya, masuklah. Kami ke depan dulu. Anga hanya mengangguk kemudian masuk ke dalam kamar Aditya. Setelah kedua kakak iparnya meninggalkannya di depan pintu kamar Aditya, langkah pertama Anga di dalam kamar itu langsung menyadarkan Anga bahwa selama 4 bulan ini Anga menikah bukan dengan pria biasa, bukan hanya seorang manajer bank biasa. Harusnya Anga sadar sejak dia pertama kali menginjakkan kaki di rumah bernuansa Jawa yang begitu kental. Atau harusnya Anga sadar ketika Aditya sering menggunakan uangnya secara cuma tanpa terlihat kesusahan sama sekali. Ternyata pria yang menikahinya adalah pria keturunan ningrat. Darah biru mengalir deras di tubuh suaminya. Tapi kamu itu harus ingat siapa diri kamu, Aditya. Kamu itu keturunan dari keluarga Satya Dinata. Keluarga darah biru yang paling dihormati di sini. Kamu ndak bisa sembarangan menikahi wanita tanpa mempertimbangkan bibit, bebeit, dan bobotnya. Kamu harusnya tahu itu, Dit. Perkataan ibu mertuanya tadi terus terngiang-ngiang di kepalanya.
Kalau itu kriteria yang ibu mertuanya minta sebagai kandidat yang paling pas untuk Aditya. Lalu Anga dapat apa? Mata Anga yang basah itu menyapu ke seluruh sudut kamar Aditya. Masih sama dengan bangunan utama. Kamar itu juga sepenuhnya terbuat dari kayu yang terlihat kokoh dan kuat. Kamar yang begitu-begitu luas. Dengan ranjang king size, sofa, TV dan banyak lagi barang yang memenuhi kamar mewah itu. Ternyata Mas Adit memang bukan orang sembarangan. Anga tersenyum kecut mengetahui semuanya. Tapi kenapa Mas Adit nggak jujur sana aku? Apa karena aku nggak penting buat Mas Adit? Kalau Anga sedang hanyut dengan pikirannya sendiri, maka berbeda dengan Aditya yang masih diselimuti ketegangan di tengah keluarganya. Aditya mohon terima Anga sebagai menantu ibu. Anga itu wanita yang baik, Bu. Dia memang masih muda dan masih kuliah. Tapi dia menjalankan perannya sebagai seorang istri dengan baik, Bu. Apa, jadi dia masih kuliah? Rahayu kembali meninggikan suaranya. Semester akhir, Bu, sebentar lagi lulus. Aditya, seharusnya kamu bisa melihat, dari perbedaan umur kalian saja, kalian sudah hendak cocok. Kamu bukan mendapatkan istri tapi malah seperti mendapatkan adik. Pokoknya ibu tetap hendak setuju. Hanya Gendis yang ibu inginkan menjadi menantu perempuan ibu satu-satunya. Sesuai dengan keinginan almarhum Mbah Kung dan bapakmu. Rahayu sudah terlanjur kecewa dengan putranya itu. Rencana yang telah ia susun dengan rapi. Untuk mempersatukan keluarga Satya Dinata dan Cokro Aminoto telah gagal begitu saja. Aditya yang sejak dulu terus saja menolak rencana perjodohan, membuat Rahayu akhirnya nekat membuat kebohongan tentang dirinya yang sedang sakit. Untuk memancing Aditya pulang, ternyata kemarin, umpannya itu tak sia-sia. Aditya benar pulang dengan waktu yang telah direncanakan. Namun, semua itu hancur lebur. Karena ternyata Aditya pulang, membawa seorang wanita dengan membawa pengakuan jika dirinya telah menikah. Padahal Rahayu sempat tak menghiraukan wanita yang datang bersama dengan Aditya. Dikarenakan Rahayu begitu gembira rencananya akan segera menjadi kenyataan, melamar Gendis untuk putranya. Mbah Kung dan Bapak pasti mengerti, Bu. Aditya sudah menikahi Anga yang artinya Aditya nggak berjodoh sama Gendis, Bu. Tolong mengerti. Kamu yang harusnya mengerti, Dit. Mbak, tenang dulu, Mbak. Jangan terbawa emosi. Aditya juga sudah terlanjur menikah, Mbak. Percuma Mbak Hayu marah seperti ini. Akhirnya Wulan, istri dari Agus sekaligus adik kandung dari bapaknya Aditya bersuara. Dia memang tidak berani menentang Hayu, kakak iparnya. Tapi dia tidak suka jika Rahayu terlalu menekan Aditya. Hal itu juga yang akhirnya membuat Aditya pergi dari rumah semenjak bapaknya meninggal. Hayu yang selalu menekan Aditya dan memaksakan kehendaknya pada Aditya, membuat Aditya memberontak. Setelah lulus SMA, Aditya lebih memilih hidup sendirian di ibu kota, menghindari ibunya yang selalu mengatur hidupnya. Semenjak saat itu, Aditya hanya sesekali pulang ke Jogja.
Itu pun karena Wulan yang selalu membujuk Aditya. Ndak usah ikut campur kamu Wulan. Ini urusan Mbak dan anak pembangkang ini. Aditya bukan anak pembangkang Mbak. Dia cuma ndak suka Mbak Hayu selalu mengatur hidupnya. Hanya karena dia satunya cucu laki bapak. Mbak Hayu sendiri yang membuat Aditya pergi dari rumah selama ini. Wulan mengeluarkan uneknya karena dia begitu menyayangi Aditya. Baginya, Aditya bukan sekedar keponakannya saja. Tapi Aditya adalah satunya orang yang bisa sedikit mengobati kerinduan pada kakaknya yang telah meninggal. Karena wajah Aditya benar mirip dengan bapaknya, yang tak lain adalah kakak kandung Wulan. Rahayu terdiam mendengar penuturan Wulan yang begitu dalam itu. Mungkin Rahayu menyadari kesalahannya hingga dia tidak bisa lagi bersuara. Sekali lagi Aditya mohon Bu, tolong terima Anga di keluarga ini. Jadikan dia putri Ibu. Rahayu masih tetap terdiam tak menyahut sama sekali. Entah apa yang ada di dalam pikirannya saat ini. Kalau ibu bisa menerima Anga, Aditya janji Aditya akan pulang ke sini dan mengurus sawah, pabrik, dan juga yang lainnya. Tapi kalau ibu tetap memaksa Aditya untuk pisah dari Anga, lebih baik Aditya pulang ke Jakarta secepatnya. Aditya berlalu begitu saja dari hadapan orang yang memiliki keturunan darah biru itu. Anga buru menghapus air matanya ketika pintu kamar Aditya dibuka. Mas, Anga memaksakan senyumnya pada sang suami. Aditya yang sudah sangat tahu perasaan Anga saat ini, langsung memilih duduk di sofa. Memperhatikan istrinya yang berdiri di dekat jendela dengan wajah sembabnya. Entah sudah berapa banyak air mata yang istrinya itu keluarkan sejak tadi. Yang jelas tangisan Anga itu terjadi karena dirinya. Sini, pinta Aditya dengan lembut. Anga hanya menatap Aditya dengan mata yang kembali berair. Bibirnya sudah bergetar menahan tangisannya. Ayo sini sayang, pinta Aditya lagi sambil mengulurkan tangannya. Tetes demi tetes air mata Anga yang tak bisa ditahan akhirnya menemaninya. Melangkah mendekati pada Aditya, Anga meraih tangan suaminya yang masih terulur ke arahnya. Aditya membawa Anga ke atas pangkuannya. Anga tak asing lagi dengan posisi seperti itu. Karena sudah berkali-kali Anga duduk di pangkuan suaminya. Tapi saat ini rasanya beda, perasaan penuh ketakutan. Membuat Anga tak merasa senyaman biasanya di dekat Aditya seperti biasanya. Anga takut ditinggalkan suaminya, Anga takut dibuang dari keluarga suaminya. Anga juga takut jika suaminya akan menikahi wanita yang sudah disiapkan oleh keluarga suaminya tadi. Saat ini hanya takut dan takut yang Anga rasakan. Mas belum bilang ya, kalau kamu cantik banget hari ini. Siapa yang dandanin kamu, Aditya mencoba untuk menenangkan Anga terlebih dahulu. Dia menatap istrinya dengan penuh kelembutan. Tangannya juga terulur untuk mengusap air mata Anga. Mbak Ajeng, jawab Anga dengan pelan. Sayang, Mas tahu kalau saat ini kamu pasti punya banyak pertanyaan. Yang mau kamu tanyakan sama Mas kan?
Sekarang, kamu mau tanya apa? Mas akan jawab semuanya dengan jujur. Jujur, Aditya juga merasa takut saat ini. Dia takut kalau istrinya tidak mau memaafkan atas apa yang ia sembunyikan selama ini. Angga cuma mau tanya, kenapa baru sekarang Mas Adit mau jujur sama Angga? Kalau seandainya kita nggak kesini, Mas Adit pasti nggak akan jujur tentang siapa Mas Adit sebenarnya kan? Aditya bungkam, dia memang salah. Karena tidak segera terbuka pada Angga tentang dirinya yang sebenarnya. Tentang siapa orang tua dan keluarganya. Kenapa Mas? Angga menatap suaminya yang masih membelit pinggangnya di atas pangkuan. Maafkan Mas sayang, kata maaf itu justru menyakiti Angga. Berarti memang benar kalau Aditya sengaja menyembunyikan semuanya dari Angga. Apakah Angga juga tahu kalau sebenarnya Mas ini dari keluarga Ningrat? Enggak ada yang tahu termasuk kakak kamu. Angga menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Entah bagaimana takdir mempermainkan dirinya. Baru saja dia merasakan bahagia karena mendapatkan suami yang begitu baik seperti Aditya. Kini dia harus dihadapkan dengan kebenaran tentang suaminya itu. Jangan nangis kayak gini sayang. Maafkan Mas. Aditya memeluk Angga, menyandarkan kepalanya di lengan Angga. Pria itu seperti ingin ikut menangis melihat istrinya tersakiti seperti itu. Selain karena perkataan ibunya tadi, tentu saja Angga menangis karena kecewa kepadanya. Mas akan jelaskan semuanya sayang. Tapi Angga tak bereaksi sama sekali. Dia masih tetap menangis sambil menutupi wajahnya. Dari pertama datang ke Jakarta, Mas memang sudah memutuskan untuk tidak mengungkap jati diri Mas yang sebenarnya. Mas mau hidup sederhana layaknya orang biasa. Karena hidup dengan segala peraturan yang dari dulu ditanamkan di keluarga ini membuat Mas lelah. Ibu dan bapak selalu menekan dan memaksakan kehendaknya. Mas nggak pernah diberi kesempatan untuk mengenal dunia luar. Mas nggak boleh mengambil keputusan sesuai dengan keinginan Mas. Hingga suatu hari bapak kembali ke pangkuan Allah. Saat itu Mas memberontak dan pergi dari rumah. Mas mulai kehidupan baru di ibu kota. Mas mulai kerja serabutan untuk biaya kuliah sendiri. Mas akhirnya bisa merasakan mengambil keputusan sesuai dengan keinginan Mas sendiri. Mas juga bisa bebas berinteraksi dengan siapa saja. Angga membuka wajahnya. Dia masih terdiam menunggu Aditya menceritakan semuanya. Saat itu ibu nggak tinggal diam. Dengan berbagai cara ibu mengancam Mas agar kembali pulang. Ibu bahkan meminta semua kartu debit Mas dan semua yang Mas bawa dari rumah. Tapi karena Mas sama sekali tidak takut, ibu menyerah. Ibu membiarkan Mas hidup di Jakarta. Asalkan suatu saat Mas harus menerima perjodohan yang sudah diatur sama kakek dan bapak dari dulu. Itulah alasannya kenapa Mas jarang pulang ke sini. Itu juga alasan kenapa Mas belum mau mengenalkan kamu pada mereka. Selain karena ibu yang pasti terkejut karena Mas menikah diam. Mas juga takut ibu akan melukai hati kamu. Tapi nyatanya itu sudah terjadi. Maaf ya sayang, tapi kenapa harus menutupi semuanya dari Angga?
Bukannya Mas sendiri yang bilang kalau kita harus saling terbuka? Apa karena Angga ini cuma istri titipan? Apa karena Angga ini nggak penting buat Mas? Shoot, siapa yang bilang kamu nggak penting buat Mas? Tanya Aditya sambil menutup bibir Angga dengan jarinya. Mas melakukan itu karena Mas nggak mau kamu jadi canggung. Dan menganggap Mas ini bukan Aditya yang biasanya. Karena Mas ingin selalu hidup seperti orang biasa. Tanpa harus bersikap hormat karena tahu siapa Mas sebenarnya. Jadi jangan pernah bilang kayak gitu. Kamu juga jangan pernah sebut diri kamu ini istri titipan. Mas nggak suka. Tapi kalau Mas sudah tahu, suatu saat akan dijodohkan, kenapa Mas mau menikahi Angga? Karena Mas nggak pernah setuju dan nggak pernah mau menerima siapapun wanita pilihan keluarga ini. Mas mau menikah dengan wanita yang ingin Mas nikahi, bukan karena perjodohan atau semacamnya. Tapi sekarang jadinya kayak gini Mas. Ibunya Mas menolak pernikahan kita. Beliau sama sekali nggak suka sama Angga Mas. Terus gimana? Angga menarik nafas yang begitu panjang. Dia merasakan sesak di dalam dadanya sehingga terasa sulit untuk bernafas. Ibu hanya masih terkejut aja sayang, makanya kayak gitu. Besok Mas akan bicara lagi sama ibu. Kamu tenang aja ya. Mana ada sih ibu mertua yang menolak menantu kayak kamu? Goda Aditya ingin mengalihkan pikiran Angga. Ya ada Mas, kan ibunya Mas yang gak mau. Bukan gak mau sayang, tapi masih kaget aja. Percaya dong sama Mas. Aditya menciumi lengan dan bahu istrinya. Rasanya dia begitu merindukan istrinya itu walau sekarang ini Angga ada di pelukannya. Terus, kalau ibunya Mas Adit tetap memaksa Mas untuk menikah lagi gimana? Mas Adit mau? Apalagi tadi calon istri pilihan keluarga Mas Adit tadi cantik. Emangnya kenapa? Kamu cemburu ya? Angga memalingkan wajahnya karena takut Aditya akan menangkap rona mesra di pipinya. Enggak. Siapa yang cemburu? Halah ngaku aja sayang, kamu cemburu kan? Desak Aditya. Tok, tok. Mas Adit, makan siang dulu. Ajak juga istrinya. Sibu dan yang lainnya sudah menunggu di meja makan. Suara Mbok Pinem dari luar kamar. Iya Mbok, sebentar lagi, seru Aditya. Ayo sayang, ajak Aditya. Tapi istrinya tak kunjung beranjak dari pangkuannya. Wajahnya yang tadi sempat merona karena ia goda sekarang menjadi pucat pasi. Tangan Angga juga mengepal dengan kuat saat ini. Nggak usah takut, ada Mas di sini. Aditya menggenggam tangan istrinya, lalu beranjak dari kamar mereka untuk makan siang bersama. Aditya hanya berharap, kalau ibunya tak akan lagi mengeluarkan kata pedas pada Angga. Angga berjalan satu langkah di belakang Aditya meski tangannya digenggam erat oleh suaminya itu. Angga terlalu takut untuk menghadapi ibu mertuanya. Dia tak punya nyali sama sekali saat ini. Sungguh dia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Dia diajak untuk makan siang. Namun apakah nanti dia bisa menelan makanan di meja yang sama dengan orang yang tidak menginginkan dirinya?
Hingga tiba di meja makan pun, Anga masih tak berani mengangkat kepalanya. Ayo duduk sayang, Anga mendongak saat Aditya memanggilnya sayang. Tatapannya langsung tertuju pada semua orang yang ada di sana. Mereka semua menatap ke arah Anga dengan banyak arti. Tapi yang jelas Anga tangkap adalah tatapan ketidaksukaan dari ibu mertuanya. Ayo lekas duduk Dit, ajak istrimu duduk, perintah Wulan. Iya bulik. Aditya menempati kursi di samping Agus yang berdampingan langsung dengan Wulan. Sedangkan Rahayu berada di ujung meja dengan Wulan di sebelah kanannya. Lalu Sekar di sebelah kiri Rahayu diikuti suaminya di sebelahnya. Kemudian Bimo, suami Ajeng, baru setelah itu Ajeng. Berarti Aditya duduk tepat di depan Ajeng. Masih ada juga kedua anak dari Wulan yang berada di sebelah Ajeng. Tenang, ada Mas di sini, bisik Aditya pada istrinya yang sudah duduk di sampingnya. Genggaman tangannya pada Anga juga tak lepas sama sekali. Ayo makan dulu, kita bicara nanti. Bok Pinem yang sejak tadi berdiri tak jauh dari mereka langsung mendekat pada Rahayu. Mengambilkan makanan untuk majikannya itu. Setelah Rahayu selesai, setelah itu baru diikuti oleh Wulan yang mengambilkan makanan untuk suaminya. Begitupun Sekar dan Ajeng secara bergantian. Sementara Anga, dia tentu ingin melakukan hal yang sama. Tapi dia menunggu semuanya selesai terlebih dahulu. Di samping itu, dia juga takut dan gugup. Rahayu berdeham karena semuanya sudah selesai mengambil makanan kecuali Aditya dan Anga. Tapi Anga yang peka langsung berdiri untuk mengisi piring suaminya. Dia paham apa maksud ibu mertuanya berdeham seperti itu. Namun sayang, entah karena terlalu gugup, atau memang letak gelas yang berisi air putih itu terlalu dekat dengan bibir meja. Siku Anga tak sengaja menyenggolnya. Suara pecahan gelas itu langsung membuat suasana di meja makan itu semakin tegang. Maaf Bu, Anga tidak sengaja. Tangan Anga sudah gemetar saat ini. Dasar ndak becus kamu jadi istri, tatap Rahayu dengan garang. Ibu, Anga tidak sengaja. Nggak apa-apa Mas, biar Anga bersihkan. Ini memang Anga yang ceroboh. Anga sudah ingin berjongkok untuk memungut pecahan gelas itu, namun Aditya menahannya. Nggak usah, biar nanti dibersihkan yang lain. Tapi Mas, duduk saja Anga, biar Mbok Pinem saja yang bersihkan, ucap Wulan. Iya Mbak, biar Mbok saja, Mbok Pinem langsung menghampiri Anga. Memungut pecahan gelas di bawah kaki Anga. Maaf ya Mbok, Anga merepotkan. Ndak papa Mbak, ndak udah sungkan sama Simbo, ucap wanita yang rambutnya sudah hampir memutih sepenuhnya itu. Sudahlah Mbak, ini meja makan. Ndak baik ribut di depan makanan. Wulan memutus tatapan Rahayu yang masih terus menajam pada Anga. Ayo dilanjut lagi makannya, Wulan kembali memecah ketegangan di sana. Susana makan siang di sana benar mencekam. Tak ada satupun yang bicara, bahkan tak ada suara dentingan sendok pada piring sedikit pun. Mereka benar makan dalam keheningan.
Atau memang mereka biasa makan dengan begitu tenang seperti itu? Angga pun tak tahu. Yang jelas, saat ini dia begitu kesusahan untuk sekedar menelan makanan. Apalagi dia sedang hamil dan tak mungkin menunjukkan kalau dia merasa mual di sana. Suara itu kembali terdengar dari Rahayu saat semuanya telah selesai makan. Semua mata pun kini tertuju pada wanita dengan kedudukan tertinggi di ruang itu. Siapa namamu? Tatapan Rahayu lurus menuju manik mata Angga. Saya, Bunga Kenanga Bu, jawab Angga dengan gugup. Apa saat menikah kamu sudah tahu siapa Aditya? Apa karena itu kamu mau menikah sama anak saya walau pernikahan kalian diadakan begitu mendadak? Angga tidak tahu sama sekali Bu, Kak. Ibu ndak tanya sama kamu Aditya, potong Rahayu dengan cepat. Angga tidak tahu sama sekali Bu. Ya sudah kalau kamu ndak tahu, biar saya kasih tahu. Anak saya ini keturunan ke-6 dari keluarga Satya Dinata, seorang Sultan Agung yang begitu dihormati di sini. Jadi seharusnya dia ndak sembarangan memilih istri. Semuanya sudah disiapkan bahkan sejak dia kecil. Tapi kenapa dia tiba pulang dan membawa kamu istrinya? Seharusnya bukan kamu yang menjadi Ibu, sudah cukup, sentak Aditya sampai membuat semuanya terkejut. Tidak ada yang berani membantah Rahayu di rumah itu. Dan kini Aditya menentang ibunya demi membela istrinya. Tentu saja itu membuat semuanya takut jika Rahayu akan semakin murka. Pernikahan kami bukan hanya karena permintaan dari kakaknya Angga saja Bu, tapi karena Aditya ingin. Dari dulu Aditya juga sudah bilang kalau Aditya tidak mau dijodohkan. Jadi Aditya mohon Bu, jangan salahkan istri Aditya lagi. Tolong terima Angga sebagai menantu ibu. Ndak bisa Dit. Menantu ibu bukan wanita ibu kota yang ndak tahu tata krama. Dan unggah-ungguh adat kita sebagai orang Jawa. Dia juga pasti ndak bisa bahasa Jawa sama sekali. Dan yang paling penting dia bukan keturunan darah biru seperti kita. Dari dulu ibu selalu mempermasalahkan itu. Apa ibu tidak sadar kalau Aditya sampai pergi dari rumah itu karena ibu selalu membeda-bedakan orang? Darah biru yang bagaimana Bu? Semua orang memiliki darah yang sama, tidak ada yang berwarna biru. Kalau cuma masalah tata krama dan bahasa Jawa, Aditya bisa mengajari istri Aditya Bu. Tapi segala bentuk pembelaan Aditya pada Angga itu justru ditanggapi berbeda oleh Rahayu. Kamu jadi semakin pembangkang Aditya. Apa gara dia? Tunjuk Rahayu. Cukup Bu, sentak Aditya. Sudah Mbak, Wulan ikut menimpali. Ibu ndak mau tahu, pokoknya kamu harus menikah dengan Gendis. Dia adalah wanita paling sempurna untuk kamu. Terserah kamu mau menceraikan istri kamu ini atau akan memberikan dia madu. Karena ibu hanya ingin Gendis yang menjadi menantu ibu. Hati Angga yang sudah hancur kini kembali terkena ucapan Rahayu yang seperti hantaman batu. Mungkin remuk, atau ada kata yang lebih dari itu untuk menggambarkan perasaan Angga saat ini. Di mana ibu mertuanya memberikan dua pilihan.
meminta Aditya untuk menceraikannya atau memberikan madu untuknya. Astagfirullah Mbak, istighfar, ucapan Wulan itu tak digubris sama sekali oleh Rahayu. Wanita angkuh itu pergi meninggalkan meja makan begitu saja. Wulan menatap iba kepada Anga. Wanita itu seperti tak enak sendiri melihat perilaku kakak iparnya kepada Anga. Nak, Bulik minta kamu jangan masukkan ke hati omongan ibu mertuamu itu ya. Dia masih terkejut saja dengan pernikahan kalian. Pelan ibumu pasti bisa menerima pernikahan kalian. Iya Bulik, sahut Anga. Sayang, kamu jangan dengarkan omongan ibu ya. Mas nggak akan pernah menuruti permintaan ibu untuk menikahi wanita lain. Istri Mas cuma satu, itu kamu. Aditya menarik Anga seakan mendekat ke arahnya. Dirangkulnya pundak istrinya itu dengan mesra di hadapan orang yang masih ada di sana. Bersambung.